teman-teman yang terhormat Ibu Ari Romawati selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang berbahagia. Salam saya Mas. Puji syukur atas kehadiran Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah mempertemukan kita dalam keadaan sehat dan berbahagia ini. Kemudian salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu siapanya di yaumul akhir nanti. Baik, di sini kami sebagai kelompok 6 Bahasa Indonesia dengan anggota saya sendiri Nurul Fadil Alim dengan NPM 032. Saya Nabila Husna dengan NPM 028. Saya Ica Herawati Sukoca dengan nama NPM 010. Saya Mulan Syarmajani dengan NPM 0. Maksud dari berdirinya kami di sini adalah untuk mempresentasikan materi kelompok 6 yaitu unsur serapan. Baik, langsung saja kita tonton videonya. Cek kita. Baik, di sini saya selaku moderator, kemudian presentator pertama akan menjelaskan tentang pengertian kata serapan. Kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing yang sudah diintegrasikan ke dalam suatu bahasa dan diterima pemakaiannya secara umum pada kehidupan sehari-hari. Next. Nah, ini merupakan beberapa kata serapan yang ada di Indonesia dan sudah digunakan oleh orang Indonesia. Kata serapan dalam bahasa Indonesia asal bahasa Arab. Nah, jadi bahasa Arab ini ada 1495 kosakata. Kemudian ada Belanda dengan 3280 kosakata, Tionghoa dengan 290 kosakata, kemudian dengan kata Inggris dengan 1610 kata, Parsi dengan 63 kata, Portugis dengan 130 kata, serta Sanskerta dan Jawa Kunatapi dengan 677 kata serta 83 kata. Nah, kata-kata tadi merupakan kata yang ada dalam bahasa Indonesia ini sendiri. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator kedua. Kepada rekan saya, silakan. Nah, kemudian ada syarat penyerapan. Nah, bahasa Indonesia adalah bahasa yang terbuka. Maksudnya adalah bahasa ini banyak menyerap kata-kata dari bahasa lainnya. Proses penyerapan itu dapat dipertemukan jika salah satu syarat di bawah ini terpenuhi, yaitu yang pertama ada istilah serapan yang dipilih contoh konotasinya. Yang kedua itu ada istilah yang dipilih lebih singkat dibandingkan dengan terjemahan Indonesia. Terus yang ketiga ada istilah serapan yang dipilih dapat mencegah tercapainya kesepakatan jika istilah Indonesia lalu juga sinonim. Kata serapan masuk ke dalam bahasa Indonesia dengan cara yaitu cara adopsi. Cara adopsi ini terjadi apabila memakai bahasa mengambil bentuk dan makna kata asing itu secara keseluruhan. Nah, contohnya itu supermarket, plaza, mall. Nah, yang kedua ada cara adaptasi. Nah, terjadi apabila memakai bahasa hanya mengambil makna kata asing itu, sedangkan ejaan dengan ejaan bahasa Indonesia. Nah, contoh pluralisasi, acceptability, dan akseptabilitas. Dan ada kreasi. Nah, kreasi ini terjadi apabila memakai bahasa hanya mengambil konsep dasar yang ada dalam bahasa Indonesia. Nah, cara ini mirip dengan cara penerjemahan. Nah, tetapi memiliki perbedaan. Cara kreasi ini tidak membentuk bentuk fisik yang mirip seperti penerjemahan. Nah, boleh saja kata yang ada dalam bahasa aslinya ditulis dalam 2 atau 3 kata, sedangkan bahasa Indonesianya hanya 1 kata saja. Nah, contohnya efektif, berguna, spare parts, suku cadangan. Contoh unsur serapan. Nah, pertama itu ada kata serapan asing, itu ada aktor. Nah, kata bakunya itu adalah aktor, asal bahasa itu Inggris. Nah, seterusnya ada alergi, kata bakunya ada alergi, asal bahasanya Inggris, dan seterusnya. Kemudian ada macam dan sumber bentuk serapan. Istilah yang diambil dari bahasa asing dapat berupa bentuk dasar atau bentuk turunan. Pada prinsipnya dipilih bentuk tunggal kecuali
Demi keseragaman, sumber rujukan yang diutamakan ialah istilah Inggris yang pemakaian sudah internasional, yakni yang dilazimkan oleh para ahli dalam bidangnya. Penulisan istilah itu sedapat-dapatnya dilakukan dengan mengutamakan ejaannya dalam bahasa sumber tanpa mengabaikan segala lafaz. Baik, di sini saya selaku presentator terakhir akan melanjutkan presentasi yang sudah disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan golongan-golongan unsur serapan. Yang pertama, unsur pinjaman yang belum sepenuhnya terserap dalam bahasa Indonesia, seperti contohnya reshuffle dan shuttlecock. Unsur-unsur ini dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi pengucapannya masih mengikuti cara asing. Shuttlecock ini kan kita pakai di dalam bahasa Indonesia, tetapi sebenarnya penyerapannya ini berasal dari bahasa asing, yakni bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, unsur pinjaman yang pengucapannya dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini diusahakan agar ejaannya hanya diubah seperlunya, sehingga bentuk Indonesia yang masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya, jadi tidak sepenuhnya diubah. Kemudian yang ketiga, unsur yang sudah lama terserap dalam bahasa Indonesia dan tidak perlu lagi diubah ejaannya. Contohnya ada otonomi, dongkrak, paham, dan lain-lain. Next. Kemudian dampak dari penggunaan kata-kata serapan. Apa sih dampak dari penggunaan kata serapan? Yang pertama yakni dampak positif penggunaan kata serapan. Masyarakat lebih bangga menggunakan kata-kata serapan karena dinilai lebih modern agar dikatakan lebih gaul. Jadi bahasa serapan yang kita gunakan ini membuat kita menjadi lebih gaul dan istilahnya tidak ketinggalan zaman. Kemudian dalam berkomunikasi antar sesama karena timbulnya suatu keadaan di mana kosakata bahasa asing dirasa lebih mudah dimengerti dan digunakan dalam komunikasi dibandingkan dengan padanan dalam bahasa Indonesianya. Misalnya kita bertemu dengan orang asing yang tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia, setidaknya sedikit-sedikit kita paham dengan bahasa yang mereka pakai. Kemudian dampak negatif penggunaan kata serapan, menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang rendah di mata masyarakat. Kecintaan masyarakat terhadap bahasa Indonesia, bahkan bahasa Indonesia berkurang. Jadi semakin banyak kata atau unsur serapan yang dipakai, bahasa Indonesia semakin kurang penggunaannya di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itu tadi pembahasan tentang unsur serapan yang dapat kelompok kami jelaskan kepada teman-teman semua. Kepada teman-teman yang sudah menonton video ini, semoga bisa dijadikan pelajaran dan bisa menambah wawasan teman-teman semua. Saya akhiri, saya ucapkan